Baik sahabat-sahabat semua, kembali lagi kita bersama kelas Dahsyat dalam kelas online menjadi guru abad 21, strategi efektif mengintegrasikan keterampilan 4C dalam pembelajaran. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan belajar yang mendukung 4C. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Pentingnya suasana belajar yang positif dan inklusif ya. Jadi suasana belajar yang positif dan inklusif membuat siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Siswa yang merasa dihargai lebih cenderung berpartisipasi aktif, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, dan juga mencapai potensi penuh mereka. Jadi ini merupakan basic needs yang harus dipenuhi dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada siswa yang merasa tertekan, siswa yang merasa tidak aman, tidak nyaman. Ya tertekan itu bisa diciptakan, bisa terjadi, bisa tercipta dari berbagai peristiwa, misalnya karena dia mengalami bullying atau perundungan, atau mungkin dia merasa memiliki harga diri rendah dan lain sebagainya. Dan hal-hal seperti itu harus dibereskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan kita betul-betul menciptakan suasana yang belajar positif dan inklusif. Di kelas Desa sudah pernah ada kelas itu cara mengatasi bullying di satuan pendidikan. Nah, ilmu-ilmu di kelas tersebut bisa diterapkan Bapak Ibu ya untuk mendukung menciptakan suasana belajar yang positif dan inklusif. Nah, di sini untuk penciptaan suasana belajar yang positif dan inklusif, yang pertama ada kepercayaan, ya, jadi membangun rasa percaya diri antara siswa, kemudian ada menghormati perbedaan dan perspektif setiap siswa, kemudian selanjutnya ada kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, dan ada kolaborasi juga, mendorong kerjasama dan saling membantu di antara siswa. Oke. Nah, kemudian gimana caranya membangun rasa percaya diri dan motivasi siswa? Pertama, di sini membangun rasa percaya diri dan motivasi siswa ini sangat penting ya Bapak Ibu ya untuk keberhasilan mereka. Ya, cara-cara sederhana ya seperti memberikan pujian, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memimpin dapat membantu meningkatkan rasa percaya dan motivasi siswa. Pertama kita bahas pujian. Jadi kita memberikan pujian yang spesifik dan tulus untuk upaya dan kemajuan siswa. Ya, misalnya siswa ada dia berhasil melakukan sesuatu, berikan pujian, jangan pelit-pelit pujian. Nah, kadang-kadang kita itu pelit memberikan pujian, tetapi sangat sangat boros sekali ketika ada siswa melakukan kesalahan langsung kita kritik. Jangan gitu Bapak Ibu. Jadi pastikan kita harus berikan pujian. Ya, kemudian yang kedua kesempatan. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk memimpin, berbagi ide, dan mendemonstrasikan keahlian mereka. Minta mereka untuk menunjukkan keahlian mereka. Itu dapat melatih mereka Kak, lebih percaya diri. Kemudian ada tantangan juga yang ketiga, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa untuk mendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi misalnya kita tahu siswa kita itu ahli dalam bidang apa, kita kasih dia tantangan. Nah kan dia berhasil ya di situ ya, pasti dia berhasil menerima tantangan kita. Nah di situ kita kasih pujian, itu dapat mendongkrak rasa percaya diri dia. Kemudian dukungan, memberikan dukungan emosional dan akademis yang konsisten untuk membantu siswa mengatasi kesulitan. Nah, oke ya, dukungan akademis itu ya misalnya siswa kurang paham ya kita bisa menjelaskan lebih supaya dia bisa lebih paham, lebih detail itu ya. Oke, next kita bahas tentang memberikan umpan balik yang membangun. Jadi, umpan balik yang membangun ini sangat penting untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Umpan balik itu ya harus spesifik, harus positif, dan fokus pada kemajuan. Penting juga untuk menghindari kritik yang merusak dan memberikan alternatif solusi. Pertama di sini ada evaluasi. Jadi gini Bapak Ibu. Evaluasi pekerjaan siswa dengan cermat dan objektif. Objektif itu apa adanya itu ya. Kemudian identifikasi. Identifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Apa nih? Siswa ini apa yang perlu ditingkatkan itu. Kemudian saran. Berikan saran yang spesifik dan praktis untuk membantu siswa berkembang. Ya, oh kamu itu harus begini, kamu harus dilebihkan dalam hal ini. Gitu. Kemudian perbaikan. Dorong siswa untuk melakukan perbaikan dan menunjukkan kemajuan. Nah, meskipun kita memberikan pujian, kita harus tahu di mana titik lemah siswa. Ya, titik lemahnya di mana. Nah, di situ kita kasih saran, oh kamu perlu ditingkatkan nih di sini. Tapi itu untuk memberikannya pun perlu berhati-hati Bapak Ibu ya. Karena kita nggak tahu kondisi psikologis setiap siswa itu gimana. Kan dari berbagai macam latar belakang siswa-siswa kita itu. Ada yang mungkin punya masalah di rumah, ada yang mungkin di rumahnya bahagia, jadi beda-beda. Kalau yang punya masalah di rumah biasanya mereka mungkin biasa lebih sensitif biasanya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menghargai perbedaan dan keunikan setiap siswa.
Menerima dan menghargai perbedaan dan keunikan setiap siswa adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ini berarti menciptakan ruang di mana semua siswa merasa diterima, dihormati, dan dihargai. Itu Bapak Ibu ya. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, mungkin ada di antara guru-guru, bukan semoga peserta kelas desa semuanya oke ya. Ada yang dari segi sikapnya, dari segi cara ngomongnya itu membuat siswa merasa tidak diterima, tidak dihormati, dan tidak dihargai. Dan faktanya tidak dapat dipungkiri ada loh Bapak Ibu yang seperti itu. Ada oknum-oknum guru yang seperti itu. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita ya Bapak Ibu ya, supaya kita jangan sampai seperti itu gitu. Ya, jadi pertama di sini kita ada perbedaan. Jadi kita merayakan keragaman budaya, bahasa dan kemampuan. Kita harus mengajarkan siswa kita bahwa kita itu tidak sama, ya. Menumbuhkan kesadaran multikultural pada diri siswa kita. Kemudian ada inklusi. Menciptakan lingkungan di mana semua siswa merasa merasa termasuk dan dihargai, merasa diinginkan, merasa dihormati, merasa diterima dan dihargai, ya. Kemudian hormat. Jadi menghormati perbedaan dan perspektif setiap siswa. Yang terakhir ada kesetaraan, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Salam bahagia.